Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif oleh Maria Ulfa, JGP Angkatan 11 Kabupaten Batang. Buat apa? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita. Jadi kita itu meyakini nilai-nilai apa saja yang akan diterapkan di kelas kita. Nanti Bu Guru bagikan ini notes atau post-it. Nanti kalian tuliskan nilai-nilai yang kalian harapkan ada di dalam kelas kita. Oke? Mikir dulu. Saya ingin meyakini selalu berbuat baik atau apa seperti itu. Oke. Lagi ya. Ayo ditulis dulu. Sudah? Bentar ya. Nanti ngapainnya bareng-bareng. Sudah? Semuanya? Oke, kalau sudah, masih sudah. Oh ya sudah. Oke, kalau sudah, mari kita tempelkan di sini keyakinan kelas kita. Nanti Bu Guru akan baca juga. Oke. Ya. Iya. 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 Terus? Iya. Coba kita bacakan ya keyakinan kelas yang kita harapkan di kelas kita itu apa saja sih menurut kalian? Selalu berkata baik. Ya, boleh ya. Jadi setiap perkataan kita itu diusahakan yang baik-baik. Kalau kita mau berkata yang tidak baik, mending kita diam. Terus datang tepat waktu, oke. Bersikap jujur, oke. Tertib di dalam kelas. Ya, selalu bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa saja? Tanggung jawab terhadap tugas tuh, entah itu PR, entah itu tugas disuruh membuat apa, seperti itu. Selalu menghargai orang lain, menjaga lingkungan kelas agar tetap terlihat nyaman dan menyenangkan. Kalau sekolah nanti kelasnya kotor kan buat belajar tidak nyaman. Baiklah anak-anak, itulah kesepakatan kelas kita. Sepakat? Iya.
puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diterima menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, terima kasih telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak Ibu yang sangat luar biasa, sudah meluangkan waktu dalam acara diseminasi pada siang hari ini. Sebelumnya mohon izin, saya berdiri di depan bukan berarti sudah tahu semuanya ya, atau paling pintar nih, kayak gitu bukan. Apalagi waduh CGP nih, bukan seperti itu Bapak Ibu. Bukan, tapi kita belajar bersama-sama. Apalagi di sini senior-senior saya itu banyak sekali. Nah, nanti kalau ada hal yang kurang pas dari saya dalam menyampaikan materi, silakan langsung diluruskan seperti itu, nggih Bapak Ibu, nggih. Next, Mas. Salam dan bahagia. Bagaimana Bapak Ibu perasaannya, bahagia semua? Bahagia. Wajib bahagia, walaupun pura-pura bahagia. Bapak Ibu guru hebat SD Negeri Pecaruman 01, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Konsep utama modul 1.4 yaitu yang pertama kita akan belajar apa saja di sini. Itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, selanjutnya motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi. Seperti itu. Next. Pertanyaan pemantik. Kalau ada pertanyaan berarti nanti ada apa ya Bapak Ibu? Jawaban. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Pernyataan apa itu? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju bukan? Tidak. Tidak. Setuju. Ya, setuju apa tidak? Tidak. Terserah kok, tapi ada yang tidak, ada yang setuju. Nah, itulah kita. Kita itu berbeda-beda, tetapi tetap satu seperti itu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju tidak? Setuju semua? Ya. Hukuman berarti setuju ini dengan adanya hukuman. Kalau hukuman tadi dibahasnya tidak. Nah, nanti kita tidak apa. Kan ini di awal ya. Kalau setuju adanya hukuman itu tidak apa-apa. Nah, nanti kita akan belajar, nanti belajar banyak pada siang hari ini. Yang ketiga itu memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke, next. Tapi penghargaannya bagaimana dulu? Nah, betul sekali ada pertanyaan. Tapi penghargaannya bagaimana dulu? Nanti di sini sudah ada materinya detail. Nanti kita belajar bersama. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Apa itu terdiferensiasi, Bapak Ibu? Terdiferensiasi. Sesuai dengan kemampuan atau karakter siswa. Berbeda-beda ya, kan kemampuan karakter siswa berbeda-beda. Iya, sesuai dengan kebutuhan murid kita. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Coba guru kelas 1, profil pelajar Pancasila apa saja? Nyanyinya ada
tidak ada gerak ini. Ya semuanya berdiri. Ya. Ngantuk sudah siap. Yuk, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Iya, terima kasih sekali kepada guru senior SD Kecamatan 01. Senior. Seniornya saja masih muda, apalagi juniornya di Z semua. Lanjut next. Ini Bapak Ibu, cobalah buka. Di sini Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Buka apa coba? Nanti ya, tekannya mengenal semua ya. Tugas Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Apapun itu yang menurut Anda berharga, itu dikepal. Oke, sudah semua? Anda perlu menjaga barang tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, ayo tugas B. Ini berarti nanti ada A dan B yang tidak berpasangan, boleh nanti berpasangan. Mungkin kesini sama Bu Karina, nggak apa-apa, mereka nggak ada temannya nanti. Oh iya. Oke, tugas B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Berarti salah satu itu ada yang jadi A, ada yang jadi B, ayo tentukan sendiri. Yang mau jadi B siapa, yang jadi A siapa? Nanti tugasnya B itu membuka, merebut. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang. Yang segitu uang malah menawari uang. Bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Coba lakukan kegiatan tersebut. Ayo 1, 2, 3. Ayo. Ini sama sih kayak ini. Kamu, iya. Kalau di Ayo. Silakan boleh dibujuk, boleh. Boleh Bu, boleh intimidasi, boleh diancam. Coba Bapak Ibu, seru sekali ya. Oke, lanjutkan. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Kalau tidak, kan pasti ada alasannya. Coba, mengapa? Apa alasan Anda atau B tidak membuka kepala tangan Anda? Oh iya, saya buka ini kepala saya sendiri, bukan kepala tangan dia gitu, terserah saya. Direbut itu kenapa kok ada nggak boleh dirayu itu kenapa nggak Oh, tetap? enggak boleh nih, barang berharga ini. Enggak boleh ini. Intinya barang berharga ya. Semuanya sama ya, sepakat ya, tidak membuka kepala. Mengapa alasannya? Terus dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Jadi ada yang menjadi pengendali atau kontrol. Kita mau membuka atau menutup itu siapa yang menjadi kontrol? Saya. Aku, diri kita sendiri. Nah, yang menjadi kontrol itu diri kita. Kita mau itu bujukan rayuan semanis apapun ditawari uang 45 miliar. Ya mau lah. Itu tergantung kita. Kita mau membuka atau menutup
membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu. Jadi ternyata salah miskonsepsi. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, next mas. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi dengan disiplin itu biar patuh gitu ya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan murid yang mempunyai disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Itu yang kita tekankan. Karena sekali lagi pada percobaan tadi itu menggenggam tangan itu kan kontrolnya diri kita sendiri. Nah, tugas kita itulah memunculkan motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ekstrinsik itu ya oke boleh, tapi dia bertahannya nggak lama. Tapi kalau ada motivasi intrinsik itu insya Allah bertahannya lama, yang didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Next mas. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan. Ora kanggo 45 miliar. Pandi sogok apa-apa ora kanggo. Kanggo sih. Ancaman maupun hukuman. Jadi itu enggak ngaruh gitu memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun itu. Sebenarnya disiplin positif itu tujuannya seperti itu. Jadi ojo sedikit-sedikit sogok, sedikit-sedikit dan ancaman. Ayo orang sedikit-sedikit ada nilai nol. Jangan gitu, enggak boleh. Ayo lanjut mas. Nilai kebajikan. Nah, kita ini yang akan munculkan dengan adanya disiplin positif itu muncul nilai-nilai kebajikan. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai sesuatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia di sini itu apa? Mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai tersebut dinamakan sebagai nilai-nilai kebajikan, virtus yang universal. Seperti itu. Next. Nah, nilai-nilai kebajikan dari berbagai institusi atau organisasi. Yang pertama yang ada pada kurikulum kita saat ini ya, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada 6 tadi: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu nilai-nilai kebajikannya. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Next. Kemudian ada dari primary years program, sikap murid yang diharapkan: toleransi, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen, antusias, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai. Next. Kemudian ada dari 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation (IHF), yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian nilai yang berikutnya kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi dan kedamaian dan kesatuan. Next. Kemudian ada dari petunjuk hidup: peduli, penawaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, persahabatan. Next. Itu semua nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada dari keterampilan hidup: dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Next. Nah, kembali back. Nah, itulah nilai-nilai. Bapak Ibu tadi sepintas ada tidak nilai-nilai yang tidak baik? Didengar baik semua ya, bagus-bagus semua. Kita harus melakukan dengan sepenuh hati, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan,
sebagai individu kita juga seharusnya mempunyai nilai-nilai seperti itu. Ini nilainya apa sih yang ingin kita capai gitu. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu ternyata mempunyai kebutuhan dasar. Berarti kita ini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama apa coba? Bertahan hidup itu pasti kebutuhan kita yang pertama itu bertahan hidup. Kemudian kasih sayang, kan pasti pengennya dikasih sayang semua. Masa orang diperhatikan, diabaikan. Nah, kemudian penguasaan, kesenangan, kebebasan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, bertahan hidup itu contohnya apa? Kesehatan, rumah, makan, kemudian kasih sayang. Ada siswa yang cari perhatian biasanya Bapak Ibu? Banyak. Kadang apa ya nek bahasanya itu cari perhatian. Caper. Ini kok caper banget gitu. Kadang kita ada perasaan seperti itu, nggih. Itu berarti dia itu sebenarnya butuh apa ternyata? Betul, ternyata di rumahnya nggak mendapatkan kasih sayang. Akhirnya mencarilah sama temannya atau sama gurunya seperti itu. Kemudian diakui kalau ini kesehatan rumah makan itu ini dari rumah sepertinya. Yang kontrol penuhnya itu di rumah. Kemudian diakui kemampuan, dihormati, itu penguasaan. Kemudian ada anak yang dihormati itu lu aku ini bisa. Nah, itu penguasaan. Kalau itu kebutuhan dasar penguasaan. Kemudian tidak ingin tertekan, bebas, merdeka. Nah, itu kebebasan. Kemudian ada yang sering usil. Ada Bapak Ibu usil, jahil. Kita sebenarnya enggak usil, enggak jahil sih. Cuma dia itu mencari apa? Mencari kesenangan. Dia itu berarti kebutuhan dia akan kesenangan itu tidak terpenuhi. Jadi mencoba untuk memenuhi dengan cara yang seperti itu usil. Next, itulah kebutuhan dasar kita ya. Kendala teknis. Nah, coba Bapak Ibu mengidentifikasi kebutuhan dasar manusia. Di sini ada video. Monggo disimak bareng-bareng. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilakunya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Hadir Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan bidang tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka
maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau norma. Itu berarti penguasaan kok. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk Jadi juga ya di kebanyakan. ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandar, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima biasa Cukup ya. pilihan dan mampu mengendalikan arah hidupnya. Iya, oke. Itu tadi penjelasan atau detailnya tentang 5 kebutuhan dasar. Nah, coba Bapak Ibu kalau misalkan ada anak kan datang, ada kan pagi-pagi kok, berarti kita harus sebagai guru itu harus mampu menganalisis kebutuhan murid kita. Misal ada pagi-pagi kok wis ngantuk, pagi-pagi kok nggak semangat, kira-kira apa kebutuhan dasar yang belum terpenuhi bagi mereka? Mungkin bisa saja mereka tidak sarapan,
kelima kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, ya itu tadi. Kalau terpenuhi ya akan seimbang dan akan berjalan dengan baik. Kalau tidak terpenuhi salah satunya, misal rasa penguasaan tidak terpenuhi, ya itu nanti timbullah murid-murid yang suka sedikit-sedikit mengancam temannya, sedikit-sedikit ingin diakui keberadaannya sebagai ketua geng atau apa seperti itu. Ternyata kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Ya, next, lanjut slide berikutnya. Motivasi perilaku manusia. Nah, ini tadi hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia muncul karena adanya dorongan manusia dalam menggapai kebutuhan dasarnya. Motivasi perilaku manusia didasari menjadi 3 hal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi itu dasarnya 3. Yang pertama karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau yang ketiga motivasinya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira diri kita sendiri itu termotivasi untuk berperilaku itu dari yang mana paling banyak? Dari 1, 2, 3 itu karena apa? Berapa? Satu. Jujur saja. Menghindari kenyamanan atau hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, wajib melakukan apa contohnya Bu? Upacara tanggal 17 Agustus. Padahal ada libur penak itu. Orang itu kok dibully, orang itu kok dihukum, orang itu orang enak. Itu berarti motivasinya masih paling dasar. Yang kedua, ada yang mendapatkan imbalan. Siapa yang ikut upacara tanggal 17 Agustus nanti dapat nilai 100 semua. Imbalannya seperti itu. Atau dapat uang saku. Ada yang seperti itu? Ada. Nah, yang terakhir inilah yang kita harapkan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh, hari tanggal 17 kan upacara. Oh iya, aku harus dong, itu nasionalisme. Aku itu cinta tanah air. Aku harus berangkat untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan yang telah memerdekakan Indonesia. Aku harus menjadi manusia yang tanggung jawab. Aku harus menjadi manusia yang mempunyai nilai-nilai yang baik. Nah, itulah yang diharapkan. Motivasi yang ketiga. Nah, untuk mencapai motivasi yang ketiga itu bagaimana? Apakah tidak melewati? Wajar. Saya sendiri pun kadang berangkat atau apa itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan pasti pernah. Atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan itu pasti pernah. Namanya saja manusia berproses. Lama-lama kok aku kayaknya salah deh. Nah, karena ini menghindari hukuman. Kok aku kayaknya salah karena gara-gara penghargaan atau imbalan. Nah, nanti lama-lama itu mungkin akan muncullah pada tahap yang ketiga ini. Mereka dengan keyakinan nilai-nilai yang diyakini dan ini menghargai diri sendiri seperti itu. Semoga kita nanti semuanya itu termotivasi karena yang ketiga ini Bapak Ibu, termasuk murid-murid kita juga seperti itu. Untuk berprosesnya bagaimana? Apakah langsung instan? Enggak ada yang instan. Bahkan mie instan pun kalau mau gawe mie butuh dimasak. Padahal tulisannya mie instan, tapi proses buka iwadahe, pacine lo dikumbah karena dikumbah deser, kan masih banyak proses yang harus kita lalui. Next, hukuman konsekuensi restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, hukuman sebenarnya jangan hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau ini identitas gagal, kalau hukuman itu murid anak akan tersakiti, korban tidak nyaman pasti kalau dapatnya hukuman. Kalau konsekuensi itu identitas sukses tapi masih di tengah-tengah. Sesuatu harus terjadi tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan, konsekuensi itu
karena kamu sudah terlambat, nanti kamu berbersihkan, itu konsekuensi latihan. Kalau hukuman itu langsung lari lapangan 10 kali, karena konsekuensi itu ada hal konsekuensi yang harus dilakukan oleh murid ketika tidak melakukan sesuatu hal. Nah, kalau restitusi itu yang paling terakhir. Restitusi itu merupakan pilihan. Terus murid akan mendapatkan penguatan. Nah, next, nggak usah dibaca semua. Ini negatif. Kalau konsekuensi itu di tengah-tengah Bapak Ibu. Kalau hukuman itu sebaiknya kita hindari. Kalau restitusi itu positif. Nah, yang akan kita pelajari itu nanti kita akan belajar menangani murid kita tidak menggunakan hukuman atau konsekuensi lagi, tapi menggunakan restitusi. Nah, kalau hukuman kan awas kalau tidak dilakukan lagi ya, nanti awas kamu untuk hukuman. Lakukan apa yang saya katakan, itu konsekuensi. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Kalau itu pakai restitusi. Nah, ini tuh mode paksaan, kalau hukuman itu dipaksa. Tapi konsekuensi, kalau ada stimulus, ada rangsangan, maka akan ada respon. Anak-anak, kalau kamu seperti ini, kalau kamu baik, nanti dapat nilainya bagus. Ya, itu ada respon-respon, ada stimulus dulu, harus ada stimulus dulu. Terus teori kontrol. Kalau restitusi itu teori kontrol seperti itu. Kalau hukuman mendorong menyalahkan diri. Kalau konsekuensi itu mendorong kepatuhan, biar patuh. Tapi kalau restitusi itu mendorong disiplin positif. Konsep diri kalau restitusi itu nanti akan menumbuhkan pribadi yang kuat, harapannya seperti itu. Kalau hukuman paling nggak baik, pokoknya konsep diri buruk itu hukuman. Makanya harus dihindari hukuman. Nanti anaknya itu akan membenci hukuman yang dirasakan. Next, mas. Next. Ya, coba Bapak Ibu. Tindakan guru, ini tindakan kita. Menurut Bapak Ibu semua, hukuman atau konsekuensikah tindakan ini seperti itu? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Pernah melakukan seperti itu? Belum. Oh, masih cinta. Mau coba tulis. Saya itu kok mulai 100 kali? Oh, mutung. Lanjut pakai. Gen Z yang pernah mengalami? Oh iya. Nah, kita langsung narasumber. Monggo Mbak Naila. Pernah mengalami apa? pernah mengalami disuruh nulis Bismillah sama istighfar. Kenapa? Itu satu kaca
menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jawablah kedua pertanyaan ini. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Ya. Mengapa? Kenapa, Bu? Karena tindakan Pak Seno itu akan memberikan dampak kepada Iva semakin kurang percaya diri, semakin buruk, tidak menumbuhkan semangat kepada Iva yang tidak bisa matematika, tapi akan mengedonkan Iva. Terima kasih. Sepakat ya jawabannya ya? Tidak setuju dengan tindakan Pak Seno. Karena bullying itu juga bukan hanya tindakan fisik saja. Nanti tindakan seperti itu bisa psikisnya, dia menjadi down, malah jadi malu, malah semakin tidak menguasai matematika, malah suara matematika langsung aduh gitu ya. Mungkin bisa seperti itu, dampaknya fatal. Nah, kemudian menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Karena disuruh maju, itu hukuman yang memalukan lagi. Nah, tidak bisa ditiru seperti itu tindakan Pak Seno. Ya, next Mas. Nah, sekarang ada Ibu Anas. Ibu, ya guru kelas 2 siapa juga? Oh ya, Ibu Anas, guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Maksudnya apa itu? Penghargaan. Iya. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu, sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang. Dan benar saja, pada saat mau masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Nah, jawablah ketiga pertanyaan ini. Berdasarkan teori motivasi, tadi ya teori motivasi itu ada 3 ya. Yang telah Anda pelajari pada pembelajaran tadi itu yang kita tampilkan, menurut itu kira-kira motivasi yang berapa? Yang kedua, Iya benar. Karena ada apanya? Ada imbalan atau penghargaan. Ketika imbalan atau penghargaan itu hilang, terus apakah mereka akan tetap iya, kembali seperti iya, betul sekali. Nah, itulah konsekuensinya kalau kita melakukan sesuatu itu karena imbalan atau penghargaan. Next Mas. Dihukum oleh penghargaan, berarti itu tadi gara-gara penghargaan, tapi kan malah dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak
belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Tanpa kita kasih pun ternyata mereka menghargai diri. Oh, ternyata aku udah bisa loh. Ternyata itu sudah ada penghargaan tanpa kita beri. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Jadi misalkan kok mau nenek gak bisa naik sepeda, mungkin lah ya, kalau ini kan tadi menggabungkan huruf ya. Ketika dia bisa naik sepeda, pasti dia itu akan gembira sekali. Iya, saya bisa. Terus orang tuanya karena udah bisa dapat menggunakan sepeda, tak belikan ini. Itu malahan nanti gak usah seperti itu. Tuh kok nenek sopan yang baik, nenek diberi jeda loh, biar tidak merusak ini dari alamiahnya itu. Sebenarnya mereka tanpa penghargaan pun mereka sudah memberikan penghargaan diri sendiri. Malah kita bisa. Udah bisa dulu kita jangan langsung memberikan jeda seperti itu. Atau emang berusaha saja. Yuk next. Nah, ciri kita itu akan belajar restitusi. Hukuman, konsekuensi, itu restitusi. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kalau paksaan tadi hukuman. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Konsep disiplin positif dengan pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi untuk menanamkan disiplin bukan lagi menggunakan hukuman atau konsekuensi, tapi dengan restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Perbedaan penanganan. Contoh kasus siswa tidak mengerjakan tugas. Siswa diberi hukuman lari keliling lapangan 3 kali atau siswa membersihkan toilet. Guru marah dan siswa menjadi ketakutan. Itu hukuman. Kemudian siswa diberi konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya pada saat istirahat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan yang ada, itu konsekuensi. Nah, kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau nilai-nilai yang diyakini dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Itulah restitusi. Next. Posisi kontrol. Posisi kontrol dalam restitusi dikembangkan oleh Diane Gossen, di mana 5 posisi kontrol ini merupakan perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Kelima posisi kontrol tersebut adalah kita itu sebagai pendidik di posisi yang mana ini? Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Next aja. Nah, kalau kita di posisi penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik. Jadi hukuman itu tidak hanya fisik ya, maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara diam. Penghukum, nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk mengadik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu? Itu penghukum. Hasilnya bagaimana? Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif, bahkan bisa lebih buruk lagi seperti itu. Next,
Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk. Ya aku yang salah, berarti nah, kita itu membuat merasa bersalah sehingga anak menjadi merasa ya aku yang salah, sehingga dia berpikir atau menilai dirinya itu buruk sekali. Nah, membuat merasa bersalah itu ada suaranya memelas atau halus atau sedih. Misalnya, adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya sama sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Nanti murid hasilnya akan merasa bersalah. Oh iya, aku salah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Seperti itu posisi kontrol membuat merasa bersalah. Next, yang ketiga itu posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ngajem, mengingatkan. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti dibantu bereskan. Terus teman itu akrab, kayak teman gitu loh. Murid sama guru itu kayak teman. Terus bercanda gitu. Nah, sehingga bagaimana muridnya kalau kita berada di posisi kontrol seperti teman? Murid akan merasa senang pastinya dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, dia hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Jadi guru Leon ini rakanggung, guru Leon ini musuh, teman-teman cuma guru itu, cuma pak guru itu. Kalau kita posisi sebagai teman, murid-murid akan berada seperti itu. Next, posisi kontrol yang selanjutnya itu memantau. Memantau berarti mengawasi. Misalnya pertanyaannya dia juga seorang pemantau, peraturannya apa ya? Kok bisa-bisanya pakai ini? Misal harusnya pakai sepatu hitam, peraturannya apa ya? Tiba-tiba pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seperti itu. Pemantau itu ada suaranya datar. Hasil muridnya bagaimana? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang kemudian menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, selanjutnya mas, ini walaupun memantau itu tetap tidak nyaman. Nah, posisi kontrol selanjutnya itu sebagai manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi kalau kita berada di posisi manajer itu pasti kita akan menguasai di posisi teman atau pemantau dan bisa kita gunakan kalau kita perlukan. Itu kalau kita di posisi manajer. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan orang lain. Contoh pertanyaannya, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itu tuh manajer. Apa rencana kamu untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian muridnya bagaimana hasilnya? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Seperti itu. Itu kalau kita posisi kontrol sebagai manajer. Next, mas. Ya, kita mendengarkan video dulu sebentar. Coba diulang. Salam bahagia ibu dan murid di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi. Mas berani jawab bukan? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar apa Bapak Ibu? Cepat pergi sana ke lapangan basket. Iya, menghukum. Next mas. Lanjut. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada
Karena Kita Memantau. harus di sekolah itu Yang dulu. manajer sebenarnya. iya sekarang Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu keyakinan Nah, sekolah yang udah. mana yang perlu kamu Tuh kalau manajer itu seperti itu, kurang lebih. Nah, keyakinan kelas, next. Kenapa kok nggak next aja lagi? Kenapa kok nggak peraturan? Pertanyaan muncul seperti itu. Halah dari peraturan, gitu kan? Nah itu nanti ada bahasanya ternyata. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah kita lihat sesuatu ini apa pernyataan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kok pakai helm? Apa biar nggak dicekel Pak polisi? Kan tidak. Untuk demi keselamatan. Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban adalah untuk kesehatan atau untuk keselamatan. Next. Untuk mendukung motivasi intrinsik atau memunculkan motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi memakai helm itu bukan karena takut kecekel Pak polisi itu enggak, tapi untuk melindungi diri kita. Nilai yang saya yakini dengan memakai helm akan selamat gitu. Wah saya memakai masker karena ada corona itu enggak, tapi karena kesehatan kita, untuk kesehatan, nilai kesehatan yang kita yakini. Kemudian kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Lanjut Mas. Tahapan menciptakan keyakinan kelas, tentukan nilai-nilai kebajikan, ditentukan dulu, sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan, kemudian yang terakhir buatlah poster atau muat di sosial media keyakinan kelas Anda, atau boleh juga setelah membuat keyakinan kelas nanti di-share di grup WA-nya masing-masing, jadi orang tuanya juga biar bisa melihat. Next Mas. Contoh keyakinan kelas, jadi menggunakan kata-katanya itu yang positif, selalu bersikap positif, bukan malah jangan mengganggu teman. Itu peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas. Jadi kerjakan PR atau nanti dapat pengerjaan, jangan menghindari kata-kata negatif. Senantiasa membantu, berperilaku jujur, tidak merugikan orang lain, itu yang itu kayak lebih tidak positif. Positif atau negatif bahasa. Oh iya. Next seperti itu ya, jadi jangan menggunakan jangan mengganggu teman, jangan berisik, itu jangan. Ganti yang lebih. Ya next itu contohnya aja sih. Nah ini yang terakhir. Kembalikan barang ke tempatnya itu nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu diganti menghormati orang lain, jangan pakai dilarang. Terus dilarang apa ini dilarang menggunakan masker, jangan berlari di kelas. Ketika next itu contohnya ya. Nah inilah segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas dulu. Kayak tadi itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau ada murid kita yang berbuat kesalahan, bilang bahwa setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Sama berguru pun juga, karena kita itu manusia biasa, pasti pernah membuat salah. Itu distabilkan dulu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan, gitu. Jadi mereka itu biar stabil dulu. Oh ya aku salah, tapi ternyata ya saya saja yang salah. Nah setelah itu pada tahap validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ditanya alasannya apa melakukan kesalahan itu, gitu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu kita gali dulu
yakinkan lagi, menanyakan keyakinan apakah sudah sesuai keyakinan kita. Kalau membuli itu termasuk menghargai, tidak, nanti mereka akan berpikir sendiri. Next. Ini rinciannya untuk mengubah. Kita bisa menyelesaikan ini, kamu berhak merasa begitu. Next. Cuma contoh-contoh katanya. Next mas, next. Mati? Oh lagi. Coba sampai dari sini. Oh iya. Ini adalah contoh segitiga restitusi. Demonstrasi kontekstual nomor 1.4 pajak positif penerapan stiker apakah sudah divalidasi, maka Anda akan siap untuk Langsung ke kasus. Ya. Ini ceritanya kan ada ulangan ya. Ini kasusnya itu karena mencontek seperti itu. Nah itu mencontek. Pasti ya, pasti ada pernah. Saya sekolah pun ya pasti ada yang mencontek. Mungkin kebutuhan dasar apa ya yang tidak terpenuhi ya? Kesenangan, penguasaan. Ya. Dah, stop, next. Ya, nanti di stop aja. Videonya nanti banyak sekali di YouTube. Kalau ingin melihat lebih detail, lebih jelas, lihat saja nanti di YouTube. Dicari penerapan segitiga restitusi, nanti akan muncul banyak di Bapak Ibu ya. Nah, mengingat waktu. Next. Iya. Dalam menerapkan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer, yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Seperti itu, ibu bapak yang berbahagia. Ilmu yang kita bisa ambil apa ya? Dari tadi materinya panjang banget. Ada motivasi. Nah, kalau sekarang udah tahu motivasinya, pengennya karena apa? Karena yang nomor berapa? Karena ingin jadi lebih baik. Nah, kita meyakini dengan nilai-nilai ya. Jangan karena ketidaknyamanan, jangan karena imbalan atau penghargaan. Apalagi karena hukuman. Ya, jangan. Berproses saja dulu. Nah, kalau kita ingin anak didik kita seperti itu, maka kita sebagai guru, posisi manajer ya, kita terapkan dulu. Berusaha, nggak usah langsung yang muluk-muluk terus. Ya. Yang penting kalau ada ilmu, mari kita terapkan. Semoga ilmu bermanfaat. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Ya, mohon maaf atas semua kekurangannya, mungkin kesalahannya karena manusia itu tempatnya salah, dan kekurangannya itu pasti karena kesempurnaan. Tidak ada manusia yang sempurna, sebenarnya itu hanya Allah. Mungkin hanya itu ilmu yang bisa saya bagi, karena itu saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Saya bagikan ke Bapak Ibu semuanya. Saya berharap Ibu dan Bapak semuanya setelah mengetahui materi ini bisa mulai menerapkan juga ya. Nanti kalau ada yang nanti kalau ada yang kurang paham atau bagaimana, kita bisa belajar bersama-sama seperti itu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi